Amin, amin, amin. Pak, jangan pelit sama istri. Dia sudah menerima kasih karunia Tuhan. Suami yang tidak pelit sama istri pasti ada berkat Tuhan. Coba ulang sekali lagi pendeta. Enak deh di telinga saya. Bu, ibu-ibu semua tolong handphone dinyalain bu. Video dinaikin bu, rekam bu, rekam bu. Rekam, ini bu kalau ibu gak buat, ibu yang nyesel sendiri bu. Saya udah beri kesempatan nih bu. Suami-suami yang tidak pelit sama istrinya hidupnya pasti diberkati. Bukan bapak-bapak yang bilang amin, ibu-ibu ya amin, amin, amin. Kalem sedikit bu, gak usah terlalu kelihatan liar begitu bu. Ibu pas gitu, wah amin, wah haleluya. Dari tadi saya ngomong gak ada amin bu. Suami-suami yang tidak pelit sama istrinya hidupnya pasti diberkati. Tetap gak ada bapak-bapak yang bilang amin. Suara perempuan. Mudah-mudahan setelah keempat ini bapak-bapak dijamah Tuhan. Suami-suami yang tidak pelit sama istrinya hidupnya pasti diberkati. Amin. Ibu-ibu yang lembut sama suaminya. Coba, belum apa-apa udah bapak-bapak udah amin. Itu jeritan kepahitan meletus. Istri-istri yang lembut dan perhatian, penuh pengertian pada suaminya, panjang umur dan diberkati. Istri-istri yang kasar menjajah suami, pendek umur. Jadi pak, kalau istri udah mulai kasar pak, peluk dia dan bilang, kamu gak mau aku cepat jadi duda kan? Nanti kalau dia, maksudnya apa? Malam Natal jilbet. Apaan? Gak tahu. Terus kamu kok seneng banget sih? Yang di depan ketakutan, hehehe, mak papa gua kena sama jilbab. Sampai rumah ketemu anak-anakmu bilang sayang, kalian mendapat kasih karunia dari hadapan Tuhan. Jadi kita tuh kalau lihat orang lain gak gampang emosi gitu. Setiap orang pasti punya kekurangannya. Tapi kalau lihat kita ada orang ada kekurangan, kita emosi, kita marah, kita jengkel, kita kesel, kita cari kekurangannya dia. Ada yang gak beres dalam hidup kita. Karena waktu kita sadar kita menerima kasih karunia, kita melihat orang lain menerima kasih karunia Allah. Sama-sama bilang sama saya, Natal menegaskan status saya. Saya bukan orang berdosa. Saya bukan orang lemah. Saya bukan orang gagal. Saya tidak bisa dipermainkan setan. Karena saya menerima kasih karunia di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan dia meriah. Ia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dengar. Dia bukan anak Allah. Dia akan disebut. Jangan saudara dengar sepotong kalau saudara bilang, wah ini gereja sesatnya. Masa Yesus bukan anak Allah? Loh. Itu namanya gaya bahasa personifikasi. Dia memang bukan anak Allah, dia itu Allah sendiri. Firman yang jadi sama dengan manusia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu yang turun ke bumi dan jadi sama dengan yes. Dia itu bukan anak Allah, dia itu Allah itu sendiri. Kenapa dia disebut anak? Ada orang-orang yang rese gitu. Allahnya orang Kristen beranak, bidannya sape. Bacot jaga. Itu yang saya bilang. Tuhannya Tuhan kita, dia yang berisik.
Anak Medan apakah berarti Medan beranak? Jawab. Anak kunci apakah berarti kunci beranak? Anak buah kapal apakah berarti kapal beranak? Bidannya sape itu kapal beranak. Pelek bajai. Dia akan disebut anak Allah. Artinya apa? Dia Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Kata-kata manusia terbatas, karena kuasanya tidak pernah terbatas. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dia